Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadirin kiram, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembimbing pada jalan kebenaran, jalan yang lurus, jalan keislaman kita semuanya. Marilah kita mulai pengajian rutin di awal tahun ini. Ini pengajian waktunya awal tahun tapi kitabnya bagian terakhir. Ini terakhir nih, habis ini khataman, dan nanti kita akan mulai lagi pada kesempatan berikutnya. Setelah kemarin kita tuntaskan membahas mengenai bab soal al-huquq, soal yang terkait dengan hak-hak adami, kemudian soal qada, soal peradilan serta persaksian-persaksian. Yang posisi terakhir dijelaskan persaksian kalau terkait dengan hak adami ada ketentuan-ketentuannya, kemudian persaksian terkait dengan hak Allah juga ada ketentuan-ketentuannya. Kalau hak adami sebesar apapun itu kesalahan, jika ada permaafan dari orang yang jadi korban, itu dimungkinkan untuk bisa terjadi penyelesaian di luar peradilan. Bahkan ketika kesalahan itu menghilangkan nyawa seseorang sekalipun, di dalam ketentuan fikih jinayah itu dimungkinkan adanya permaafan dengan membayar tebusan dan sejenisnya. Akan tetapi jika hak itu terkait dengan hak Allah, pengertian hak Allah itu adalah kepentingan publik, maka hukum harus tetap ditegakkan. Jadi kalau hak adami, misalnya ngerasanin orang, mukul orang, itu tindak pidana semua. Kemudian nyuri barang orang, itu hak adami. Kemudian bahkan sampai membunuh, itu tindakan jinayah yang terkait dengan hak adami. Beda halnya kalau tindakan jinayahnya itu terkait dengan hak Allah. Hak Allah itu apa? Hak publik, tidak merujuk kepada individu-individu. Misalnya apa? Tindak pidana yang merusak akal. Jadi sekalipun dia yang dirusak punya dia sendiri,
tetapi karena konsep tubuh ini bukan milik kita di dalam Islam. Tubuh kita ini adalah amanah. Maka yang enggak terima permaafan, siapa yang maafin ngerusak tubuhnya sendiri? Siapa yang maafin? Dampaknya bukan hanya sekedar dirinya, tetapi itu tatanan sosial dan juga urusan publiknya. Begitu ada orang mabok, yang rusak bukan hanya akalnya dia, tetapi yang rusak tatanan sosialnya. Begitu dia hilang akal karena dia mabok, maka potensial menyebabkan ancaman keamanan bagi lingkungan sekitarnya. Demikian juga urusan perzinaan, urusan kawin di luar nikah. Ini bukan urusan individu-individu, tapi urusan soal kejelasan keturunan yang dijaga di dalam Islam. Dijaga di dalam Islam itu. Begitu satu dibiarkan, menyebabkan ketidakjelasan keturunan, maka orang akan berpotensi kepada nggak jelas juga yang lain. Begitu ini nggak jelas, kemudian akan ada peristiwa pernikahan terhadap seseorang yang nggak jelas riwayat silsilahnya. Ini potensial untuk nanti jangan-jangan nikah sama darah dagingnya. Sangat mungkin terjadi. Karena apa? Karena ketidakjelasan nasab akibat kawin atau hubungan badan di luar pernikahan. Dan itu dijaga di dalam Islam. Jadi berbeda dengan konsep pidana ya kayak di nggak jauh-jauh lah di Australia. Jadi kalau mabuk sepanjang untuk dirinya, dia di dalam rumah atau di bar mau mabuk terserah aja. Tetapi begitu dia di jalan tol diperiksa kadarnya, apakah kadar sampai membahayakan apa enggak. Kalau iya maka baru pidana. Tapi kalau enggak, ketahuan hanya nenggak aja, itu ya belum pidana karena urusannya adalah urusan personal. Begitu dia mengancam jiwa orang baru pidana. Nah, kalau di dalam Islam ada yang disebut sebagai saddud dzari'ah, menutup jalan untuk kerusakan. Sebelum rusak ini udah dilarang gitu. Sekalipun hukum asalnya mungkin boleh. Jadi hukum asalnya mungkin boleh, tetapi kalau aktivitas yang boleh itu menyebabkan kepada bahaya, maka sesuatu yang hukum asalnya boleh itu dilarang. Nah, maka itu dalam konteks ini para ulama menegaskan bahwa hadiah sekalipun secara fikih dianjurkan, jadi hadiah ini saling memberi hadiah. Dengan hadisnya yang sangat terkenal tahadau tahabbau, saling memberi hadiahlah kamu, niscaya akan saling terbangun hubungan baik, cinta kasih antar sesama. Jadi misalnya ketua DKM ngasih hadiah pada jamaahnya setiap ngaji begitu, maka akan terbangun hubungan keakraban. Tetapi kalau hadiahnya kepada qadhi, kepada hakim, ngasih hadiah kepada polisi pas sedang ada masalah hukum, maka sekalipun hukum asal hadiah itu boleh, tapi dia menjadi terlarang karena apa? Diduga kuat pemberiannya akan mempengaruhi
keadilan di dalam pengambilan putusan hukum. Nah, itu menjadi haram hukumnya. Nah, jadi sesuatu yang hukum asalnya boleh, jika itu akan membuka terjadinya sesuatu yang terlarang, maka hukum yang boleh tadi menjadi terlarang. Apalagi memang dalam konteks tindak pidana yang bersifat hak Allah tadi, memang secara nyata sudah ditegaskan di dalam ketentuan syariah mengenai hukumnya dan konstruksi hukum dalam konteks hukum pidana diawali dengan status tubuh kita. Nah, status tubuh kita ini lebih bersifat filosofis ya. Status tubuh kita ini punya siapa? Bukan punya kita. Punya Allah Subhanahu wa taala. Kita memperoleh amanah untuk apa? Untuk menjaganya. Karena ini bukan punya kita, maka konsepnya nggak boleh kita jual anggota tubuh kita atau menghibahkan jari kita misalnya. Tapi gimana kalau hibahnya donor darah misalnya, ya kan? Kan ada darah. Nah, itu pengecualian. Hukum dasarnya memang nggak boleh. Hukum dasarnya. Akan tetapi karena ada tujuan kemanusiaan dan begitu kita donorkan, ini tidak mengurangi apapun kondisi kesehatan kita, maka itu dibolehkan dengan prinsip tabarru' dan juga ta'awun. Kalau prinsipnya transaksi komersil, maka itu terlarang. Jadi kita boleh donor karena apa? Karena ada kebutuhan orang untuk ditolong. Kemudian yang kedua, tidak membahayakan kesehatan dan juga keselamatan jiwa kita. Kemudian yang ketiga, dasarnya adalah dasar tabarruk dan ta'awun, tolong menolong, bukan dasar komersil jual beli. Karena pada hakikatnya apa yang ada di dalam tubuh kita bukan punya kita gitu. Kalau punya kita berarti boleh ditransaksikan. Nah, sama halnya kalau ibu-ibu nyusuin bayi orang lain. Karena air susunya itu adalah proses tumbuh. Jadi dia muncul dan tidak mengurangi kesehatan. Tapi kalau dia sengaja memproduksi air susu untuk kepentingan komersil, nah itu yang nggak boleh. Bahwa mengasuh anak orang lain boleh menerima upah, iya, itu komersil, itu akadnya akad ijarah, transaksi atas jasa pengasuhan. Tapi bukan jual air susu. Yang ditransaksikan di dalam akad komersilnya itu adalah jasa pengasuhan anaknya. Makanya jasa pengasuhan anak boleh dijadikan objek yang bersifat komersil. Kita memperoleh fee atas jasa itu, tambah air susu tadi. Nah, kalau air susunya itu bersifat tabarruk, boleh nggak itu? Boleh. Bahkan Rasulullah SAW sendiri tumbuh dan berkembang dari ibu susuan. Jadi Sayyidah Halimah Sa'diyah. Jadi ibu susuan boleh nggak? Boleh.
Dan itu di dalam Islam diprioritaskan daripada beralih kepada ibu sapi, ya kan? Ini kan trennya sudah mulai balik ini. Kalau dulu menjaga gengsi itu susunya susu formula, susu sapi, ya kan? Kalau dulu itu kalau udah minum susu formula itu gengsi, menunjukkan kelas sosial, ya kan? Saya ingat dulu itu waktu kecil tuh kanan kiri kok pakai dot gitu kan, pakai dot. Ya sudah mulai gede karena ingat waktu itu kan. Nah, kita nggak ada susu formula, dibelikanlah dotnya, diisi tajin. Tahu tajin ya? Itu udah gaya kemana-mana jalan bawa dot itu, biar seperti orang dengan kelas sosial yang tinggi bawa susu formula gitu. Nah, belakangan itu dikoreksi. Nggak boleh, apalagi di dalam durasi waktu 0 sampai 6 bulan itu harus ASI eksklusif. Kalau ada petugas layanan kesehatan, dokter, kemudian bidan, perawat, dan kalau ada rumah sakit yang pada saat nolong persalinan di dalam rentang waktu 0 sampai 6 bulan ini dia kasih air susu formula, itu dihukum. Itu nggak boleh. Ini sebagai koreksi. Kalau dulu itu cermin kelas sosial, akhirnya Yankes kemudian rumah sakit berlomba-lomba kerjasama dengan perusahaan susu formula. Termasuk anak saya yang kedua yang lahir di mana, Tugu, Dr. Alfi Ben, ya kerjasama, terpilihlah jadi bayi sehat, bayi tersehat karena badannya gede dari Bebelak, ingat juga mereknya waktu itu. Wah, ini ternyata ini kerjasama sama perusahaan. Akhirnya kan itu membangun konsumen baru yang berkelanjutan kan. Itu ilmunya. Jadi setelah dilakukan evaluasi dari aspek kesehatan nggak bagus, kemudian dari aspek komersialisasi yang masuk, maka kemudian muncullah aturan formal turunan dari undang-undang kesehatan, peraturan pemerintah terkait dengan air susu ibu ASI eksklusif. Jadi 0 sampai 6 bulan itu harus ASI eksklusif, nggak ada pendamping-pendampingnya. Baru kemudian nanti setelah 6 bulan ada MPASI, makanan pendamping air susu ibu. Tapi kalau 0 sampai 6 itu harus eksklusif. Bahkan pada saat usai lahir itu anak harus dilatih. Ya, dilatihnya gimana caranya? Ditaruh di dekat puting susu ibu. Biar apa? Melatih motoriknya. Ditambah lagi, nah ini juga sejalan dengan hadis Nabi. Jadi Nabi itu bukan dokter, tetapi in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang keluar dari Nabi kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW melalui hadisnya menegaskan soal pentingnya apa yang disebut dengan al-liba, yaitu kolostrum, cairan yang pertama kali dari puting susu ibu usai melahirkan anaknya, itu yang mengandung kekebalan tubuh untuk kepentingan imunitas bayi. Sekaligus juga tadi melatih motorik anak dan juga sensoriknya.
Kan nggak perlu dilatih, nggak usah di deket-deket ke mulutnya, ditempelkan saja, nanti anak secara refleks akan mencari. Nah ini meratih, merangsang otaknya juga. Itu sudah mulai belajar. Dan nggak boleh lagi itu yang susu formula itu. Nah, kalau dalam kondisi tertentu ibu kandungnya tidak dapat menyusui, bisa karena nggak keluar, bisa karena sakit, bahkan bisa karena meninggal, belum menyusui optimal, maka Islam memberikan alternatif melalui ibu pengganti tadi. Dengan apa? Ya dengan diasuh oleh ibu pengganti menggunakan ASI-nya ibunya itu. Itu lebih utama daripada diganti dengan sapi jadi ibunya. Nah, itu. Paling konsekuensinya nanti harus ada kejelasan urutan biar tidak tidak cross dalam konteks kemahroman. Karena begitu sudah disusui oleh ibu susuan, maka ada hubungan kemahroman di situ. Jadi orang yang memiliki hubungan kemahroman dalam nasab sama hubungan kemahromannya dalam susuan. Jadi itu sama. Jadi kalau anak susuan itu nggak boleh dinikahi sebagaimana dengan anak kandung. Jadi nggak boleh saling menikahi. Ya nggak apa-apa. Jangan sampai kemudian hanya gara-gara ada kejelasan hubungan kemahroman tadi, kemudian mending nggak usah. Nah, jadi solusi bukan mending nggak usah, tapi solusinya ya dijelaskan saja hubungan silsilah nasabnya, hubungan silsilah kemahromannya. Itu solusi keagamaan yang sejalan dengan pendekatan kesehatan. Jalan dengan pendekatan kesehatan. Cuma jangan nyusuinya udah gede. Pengen jadi ibu susuan biar ada ikatan mahram gitu. Nyusuin usia 20 tahun gitu. Ya itu enggak boleh karena batasan usia menyusui yang menyebabkan kemahraman itu yang pertama dari sisi usia sebelum 2 tahun, karena usia menyusui yang sempurna itu adalah 2 tahun. Haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Jadi 2 tahun nih. Lewat 2 tahun ya udah enggak berdampak kepada kemahraman. Kemudian yang kedua ini syarat hubungan kemahraman itu dia menyusuinya dengan kadar yang sekira mengenyangkan, sekalipun hanya sekali ya, tapi kadarnya adalah mengenyangkan. Nah kalau di dalam ketentuan fikih itu dibuat indikasi, yaitu 3 kali sedotan, 3 kali tegukan lah ya. 3 kali tegukan itu masuk kategori yang mengenyangkan. Persyarat. Nah kemudian ada yang mempersyaratkan lagi alimtisos, ngenyot langsung. Nah, gimana kalau diperah? Tapi sebagian ahli fikih menyatakan enggak, sama aja, mau dikenyot langsung ataupun diperah, sepanjang itu mengenyangkan dan dalam usia yang masuk kategori usia menyusui, artinya di bawah 2 tahun, maka itu terikat hubungan
persusuan ya. Kan ada orang yang berlebih misalnya karena dia wanita karir di apa istilahnya itu pumping ya, nah, di pumping kemudian karena lebih udah didonorkan saja, diserahkan kepada anak temennya yang sama-sama punya anak kecil misalnya, tapi asinya nggak sebancar apa nggak sederas punya dia misalnya, dia bagi, boleh nggak itu? Ya boleh, tetapi itu berdampak kepada adanya kemahraman. Nah, kemudian, nah ini wal huququ darbani haqqullah wa haqqul adami. Hak itu ada dua jenis. Jadi hak Allah dan hak adami. Fa amma huququl adamiyina fa'ala salasati adrib. Adapun hak adami ada tiga jenis dalam konteks persaksian ya. Darbin la yuqbalu fihi illa syahidani dzakarani. Jenis yang pertama tidak diterima persaksian kecuali dua orang laki-laki. Yang kedua rajulun wa imra'atani, laki-laki satu dan dua perempuan. Yang ketiga au syahidun wa yaminul mudda'i, satu saksi dan sumpahnya orang yang nuduh. Wa huwa ma kana al-qasdu minhu al-mal. Ini tiga hal ini jika yang dituju terkait dengan harta. Jadi misalnya pengakuan atas harta, kemudian transaksi jual beli. Jadi persaksian itu kan nggak hanya urusan pidana, tetapi urusan perdata juga. Jadi misalnya saksi dalam transaksi jual beli, hibah, kemudian transaksi sewa menyewa dan lain sebagainya. Transaksi utang piutang. Nah, utang piutang itu dianjurkan untuk dituliskan. Kenapa? Karena rawan biasanya ini. Bagi si orang yang ngutangin pengennya lebih, bagi orang yang utang cenderung lupa gitu. Biar enggak terjadi sengketa, tulis gitu kan. Tulis termasuk tenor waktu kapan bayarnya. Termasuk kapan bayarnya. Kemudian kontrak rumah, tulis sebaiknya. Nah, cuma penyakitnya kita ini ya jarang nulis juga ya. Begitu ada sengketa ini kapan ini mulainya, kapan dia masuk, kapan dia keluar, ini hitungannya ini. Begitu awal-awal percaya, lama-lama ini orangnya susah bayar gitu. Gimana nagihnya? Gimana nagihnya, kemudian gimana mengeluarkannya gitu kan. Nah, kalau ada tulisan itu enak, nah, ini ditunjukkan saja. Yang berikut wa darbun la yuqbalu fihi illa arba'u niswatin. Kemudian ada jenis yuqbalu fihi syahidani dzakarani wa huwa an-nasab. Kemudian jenis yang berikutnya diterima persaksian dua orang laki-laki. Nah, wa huwa an-nasab. Nah, ini urusan nasab. Nah, ini yang beberapa waktu kemarin ribut soal nasab. Soal nasab. Gimana cara menentukan nasab itu? Yang pertama ada ikrar, ada pengakuan. Pengakuan seorang itu bisa dipegang, ditambah dengan dua orang saksi. Oh benar itu anaknya dia, benar dia keturunannya ini. Kita nggak boleh menegasikan sampai ada bukti benar. Nggak boleh kita mengingkari. Ini kayaknya wajahnya nggak mirip, itu bukan anak dia. Nah, nggak boleh, nggak boleh. Jadi yang dipegang adalah orang yang menetapkan. Sampai kemudian ada bukti
Yang sebaliknya. Kalau kita menyatakan itu bukan anak dia, berarti kita menuduh orang berzina berarti, atau menuduh orang nggak sesuai dengan silsilah nasabnya. Nah, di dalam konteks pembuktian, tidak setiap yang tidak diketahui itu adalah pengetahuan tentang ketiadaan. Ya. Jadi adamul ilmi bid dalil laisa dalilan. Ketidaktahuan tentang adanya dalil tidak bisa menjadi dalil. Ya. Jangan sampai karena saya nggak ngerti maka nggak ada. Nggak setiap apa yang kita nggak tahu itu nggak ada. Itu. Makanya isbat itu didahulukan daripada nafi. Ya. Kalau ada orang terjadi sengketa antara yang menetapkan dengan yang menegasikan, maka sama-sama dalam posisi nggak ada bukti yang menguatkan. Buktinya sama-sama lah, grade-nya 50-50. Maka yang dipegang adalah yang menyatakan ada. Misalnya begitu orang ditanya, melihat anak saya nggak tadi? Nggak tahu, berarti nggak ada. Belum tentu. Terus ada yang mengatakan, tadi ada di sebelah sana. Nah ini yang dipegang. Karena isbat itu lebih didahulukan daripada nafi. Karena apa? Karena ketidaktahuan tentang sesuatu tidak bisa dijadikan dalil bahwa itu tidak ada. Nah itu. Jadi ketidaktahuan terhadap sesuatu bukan berarti itu nggak ada. Nah, demikian juga dalam konteks nasab. Jadi, tapi di sini disebutkan dua orang saksi laki-laki terkait dengan nasab. Huwa ad-darbu tsani wa huwa ma laysa bimalin wa la yuqsadu minhul mal. Ini tidak terkait dengan harta. Wa huwa mimma yatali'u alaihi rijal. Ini sesuatu yang secara umum dipersyaratkan dua orang laki-laki. Seperti apa? Nasab, nikah. Makanya dalam nikah itu ada syahidai adlin, dua orang saksi tapi yang adil. Kalau saksinya diduga nggak adil, gimana diduga nggak adil? Ini gampang dibayar. Saksi bayaran ini suruh ngomong aja sesuai dengan kehendak orang. Misalnya nggak ada peristiwa perkawinan, begitu kegerebek panggil cleaning service misalnya, kasihlah itu 200.000 itu, bilang aja nanti jadi saksi ada perkawinan ya di sini. Nah, itu nggak diterima persaksiannya. Karena apa? Karena nggak memenuhi syarat. Syaratnya apa? Adil. Jadi makanya la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada peristiwa pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Wa darbun la yuqbalu fihi illa arba'un niswatin wa huwa ma la yatali alaihi ar-rijal. Kemudian ada yang persaksiannya hanya dari perempuan. Rijal yang enggak mampu diakses oleh laki-laki. Seperti apa? Nah, ini kalwiladah, seperti lahir. Walbikara, ini bisa menyaksikan ya yang wahid dan haid, warqa. Dan susuan boleh nyerban. Wa amma hukubullah la tubalu fiha nisa.
Nah, yang berikutnya sekarang kita masuk terakhir Kitabul Itqi, memerdekakan budak. Nah, bagaimana filosofi di dalam Islam terkait dengan perbudakan? Islam hadir untuk melakukan perbaikan, nah, baik pada aspek hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sesama. Kalau hubungan dengan Allah menggeser dari politis, dari Tuhan yang menjadi monoteis, yang tunggal. Keyakinan keagamaan Islam dibangun atas dasar tauhid, dan lawannya adalah asyirk. Islam memerangi tindakan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Itu masuk kategori dosa besar yang dosanya tidak termaafkan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak memberikan ampunan bagi orang yang syirik. Bukan syirik, kalau syirik orang yang menyekutukan Allah. Syirik itu apa? Mengakui kekuasaan Allah, tapi pada saat yang sama mengakui kekuasaan di luar Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kalau kafir nggak ngakui kekuasaan Allah, gitu. Kalau syirik, mending dong katanya. Udah masih mengakui. Nggak ada mendang-mending nih. Nggak ada mendang-mending. Ini berarti kan membandingkan, menempatkan di dalam satu grade. Nah, nggak boleh. Itu syirik. Itu masuk kategori dosa besar. Itu yang terkait dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kuncinya adalah mengubah dari kebiasaan menyekutukan Allah, menyembah berhala, kepada penyembahan serah Subhanahu wa taala. Pada saat Islam hadir, Rasulullah SAW diutus dengan risalah Islamiyah. Para masyarakat Quraisy bukan berarti nggak bertuhan. Dia menyembah berhala, itu bukan berhalanya yang disembah, Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menyembah berhala alasannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami nggak nyembah berhala ini kecuali untuk mendekatkan kepada Allah. Nah, itu nggak boleh, tetap itu kan. Harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah hadir untuk meluruskan pada aspek teologis hubungan personal antara umat kepada Khaliknya, antara makhluk kepada Khaliknya, antara abad kepada ma'budnya. Dalam konteks sosial, Islam menggeser dari kebiasaan buruk masyarakat menjadi kebiasaan baiknya. Dari kesewenang-wenangan yang didasarkan kepada suku, didasarkan kepada ras, didasarkan kepada kelas ekonomi, didasarkan kepada kelas sosial, digeser kepada kesetaraan, kemudian basis
kemuliaannya adalah pada kemanfaatan. Karena itu Islam menegaskan soal sawasiyah, soal kesetaraan laki perempuan. Sebelumnya laki perempuan dibedakan di dalam struktur sosialnya. Kenapa? Karena tradisinya waktu itu ya tradisi perang. Kehormatan diperoleh dari kekuatan. Perempuan ini ngerepotin, enggak nambah kekuatan, yang ada adalah nambah beban, ngasih empan, ngasih makan aja, tapi enggak bisa diajak perang untuk menjaga kehormatannya. Sampai kemudian muncul permisivitas di tengah masyarakat, jika anak terlahir perempuan, ini ada konsensus sudah dimatiin aja. Dimatiin aja. Karena apa? Karena menjadi beban, bahkan kemudian secara sosial ini mengundang aib. Mengundang aib nih. Enggak menambah kehormatan. Jadilah tradisi yang dikenal sebagai wa'dul banat. Membunuh bayi perempuan hidup-hidup, langsung aja dipendem gitu, kayak mendem kucing mati gitu. Udah begitu lahir laki perempuan nih, perempuan nih, udah siapin. Dan ibunya juga sudah ngikut juga, terbrainwashing. Karena itu sudah bisa diterima, umum, sudah menjadi budaya jadinya. Menjadi budaya. Karena itulah kita jaga lingkungan kita. Sesuatu yang buruk jangan dinormalisasi. Nah, kira-kira begitu. Begitu satu orang melakukan kemudian diam, lama-lama nanti menjadi biasa. Lama-lama menjadi biasa. Nah, wa'dul banat ini kemudian menjadi biasa juga. Nah, salah satu pelakunya itu adalah Sayyiduna Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Salah satu pelaku itu. Nah, baru kemudian ketika masuk Islam, setiap kali ingat itu selalu nangis. Nah, tapi karena orang bertaubat, ya Allah menerima taubatnya, gitu kan. Taubat dengan cara menyesal, kemudian enggak akan mengulangi. Bahkan Umar bin Khattab menjadi tokoh yang melakukan penerusan, ya, meneruskan dakwah Rasulullah SAW dengan prinsip sawasiyah tadi, laki perempuan. Struktur sosialnya juga demikian. Yang sebelumnya orang mulia itu dihitung dari silsilah kelas ningratnya, ningrat, silsilah kabilahnya. Nah, salah satunya ada perbudakan. Nah, Islam hadir menegaskan enggak ada beda. Ya ayyuhan nas, bahkan diterangkan di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila illa lita'arafu. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, khalaqnakum min dzakari wa untha, menciptakan kalian laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan menjadikan kamu syu'ub dan qabail, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk kepentingan apa? Kepentingan ta'aruf. Nah, sama-sama mencipta, menjadikan, tapi yang satu menggunakan khalaqnakum, yang kedua ja'alnakum, dan menggunakan dua-duanya kami. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha, sesungguhnya kami menciptakan kalian laki dan perempuan.
Khusus yang laki dan perempuan itu kekuasaan mutlak Allah. Allah yang mencipta, meng-create-nya. Kenapa? Nah, prosesnya adalah dengan perkawinan. Berarti bersama dengan kalian-kalian itu. Kalian kawin, kemudian proses reproduksi, tetapi menjadikan laki atau perempuan itu bukan kalian. Itu kekuasaan mutlaknya Allah. Menggunakan khalaqa. Luar biasa bahasa Arab itu. Sama-sama menjadikan, tapi yang satu khalaqa, yang satu ja'ala. Kalau ja'ala bisa menjadikan syu'uba wa qabaila. Itu memungkinkan untuk bisa memilih. Ya sudah, nanti saya kawin dengan orang Batak misalnya, nanti akan lahirlah keturunan Batak Jawa, ya kan? Batak Jawa. Syu'ub qabail. Ya kan? Tapi kalau laki perempuan nggak bisa milih, cari perempuan yang kelaki-lakian deh biar nanti anaknya laki, nggak bisa. Itu kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Ini mau ada rekayasa kedokteran, cara begini nanti jadi laki-laki, nggak bisa. Katanya ini kalau naiknya kaki kanan dulu. Itu udah misteri, menggunakan khalaqa, itu Allah yang mencipta. Allah udah yang mencipta itu. Tapi kalau syu'ub qabail dia menggunakan ja'ala. Nah, terlepas dari itu semua, ujungnya adalah kesetaraan. Sama, kita nggak boleh membedakan kelas sosial seseorang atas dasar sesuatu yang aslul khilqah ini, nggak boleh. Laki perempuan tidak untuk dibedakan kelas sosialnya, tapi mungkin bisa dibedakan dari sisi fungsinya, karena memang struktur anatominya berbeda, baik itu yang terkait dengan fisik maupun psikisnya, itu udah beda. Kekuatan fisiknya juga beda. Jangan hanya atas nama sama dipersamakan, kemudian perempuan juga suruh manggul kalau pas beras gitu, udahnya kan kita emansipasi katanya. Ini yang paling enak ini perempuan tuh kan. Giliran yang berat nih tanggung jawab laki-laki, giringan rezekinya kan sama kita. Ya, tapi Islam nggak membedakan. Begitu masih ada struktur perbudakan, Islam hadir melakukan pengubahan. Nah, pengubahannya tentu secara bertahap, sebagaimana Islam hadir mengubah kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah yang dulu mabuk itu menjadi habit, menjadi gaya hidup dan menjadi kebiasaan di tengah masyarakat. Maka Islam hadir mengingatkan bahwa mabuk itu nggak bagus, merusak akal, merusak kondisi sosial masyarakatan. Tapi caranya bertahap. Mengingatkan bahwa ini loh struktur sosial yang benar nih. Nah, termasuk juga perbudakan. Islam menegaskan soal kesetaraan, konsekuensinya ya harus menghilangkan mekanisme perbudakan. Nah, salah satunya apa? Berbagai jenis hukuman. Nah, kalau ada orang melakukan kesalahan-kesalahan, itu jenis hukumannya apa? Memerdekakan budak. Baik itu hukuman yang terkait dengan urusan personal ibadah maupun urusan sosialnya. Urusan ibadah apa misalnya? Kalau melanggar larangan haji, kemudian melanggar larangan puasa, misalnya itu hubungan suami istri di siang hari puasa, itu salah satu kafaratnya. Itu di samping puasa 2 bulan berturut-turut, salah satunya memerdekakan budak. Kemudian apa? Salah satu jenis kafaratnya sumpah memerdekakan budak. Jadi cukup banyak tren itqu raqabah yang pembahasan terakhir ini arahnya adalah untuk membangun kesetaraan
struktur sosial di tengah masyarakat. Dan saking pentingnya soal kesetaraan ini, di samping ayat Al-Quran menegaskan, hadis mengingatkan, pertemuan terakhir Rasulullah SAW pada saat Hujjatul Wada, pada saat Haji Wada, khutbah terakhir Rasulullah SAW, salah satu tema terpentingnya adalah tema kesetaraan. Jadi, ayyuhan nas kullukum min Adam wa Adam min turab. Wahai manusia semuanya. Jadi sekalipun ini khutbahnya kepada jamaah haji, tetapi Rasulullah menyerunya enggak ayyuhal hujjaj, enggak wahai para jamaah haji, tetapi Rasulullah menyerunya ayyuhan nas. Artinya ini pesan universal kepada seluruh umat manusia. Ayyuhan nas kullukum min Adam. Setiap kalian itu dari nenek moyang kakek moyang yang sama, yaitu dari Nabiullah Adam. Jadi kita semua ini keturunan Nabi. Nah, jadi kalau ada orang membangga-banggakan nasab ningrat, itu nggak ada apa-apanya, karena kita semuanya ini keturunan Nabi. Nah, kira-kira begitu. Kita semua mulia ini keturunan Nabi. Mana lebih mulia Nabi dengan ningrat, dengan keraton mana gitu kan? Ini bangga-banggain gelar Raden, masa macam-macam itu, kemudian mengintimidasi orang hanya gara-gara gelar Raden, minta orang mengabdi pada dia hanya gara-gara dia dapat Raden Kanjeng Tumenggung. Nah, itu kan. Ya. Rasulullah mengingatkan kullukum min Adam. Tapi ingat, jadi setelah ditinggikan, kalian semua itu sama keturunan Nabi Adam. Tapi ingat, wa Adam min turab. Tapi ingat, Nabiullah Adam itu dicipta dari tanah. Maka la fadla li arabiyyin ala ajami. Maka enggak ada keutamaan mana Arab mana ajam. Enggak ada keutamaan. Oh, kalau udah orang Arab misalnya itu udah hebat, belum tentu. Ada Arab yang keturunan Abu Jahal juga banyak kan. Ada keturunan Nabiullah Muhammad SAW. Tapi pesan Rasulullah SAW di sini, jangan meninggikan orang hanya gara-gara latar belakang yang nggak bisa milih orang itu. Kalau keturunan itu kan kita nggak bisa milih. Terhadap sesuatu yang nggak bisa milih, nggak layak untuk dijadikan indikator tinggi rendahnya seseorang. Yang dijadikan indikator pemuliaan itu sesuatu yang muktasab, sesuatu yang diupayakan. Karena dia pinternya, karena dia alimnya, karena dia tawaduknya, dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang muktasab. Tapi kalau kita menghormat karena dia keturunan raja, itu enggak ada artinya apa-apa. Kira-kira begitu. Membeda-bedakan karena dia laki, dia perempuan, enggak ada. Makanya ini diingatkan lagi oleh Rasulullah di Hujjatul Wada. La fadla li arabiyyin wala ajamiyyin wala ajamiyyin ala arabiyyin illa taqwa, kecuali dengan ketakwaannya. Maka itu kalau kita nyium tangan kepada orang tua itu bagian dari penghormatan. Karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati orang tua. Soal caranya balik kepada kebiasaan di tengah masyarakat. Jadi caranya balik kepada adat.
asal adatnya itu tidak bertentangan dengan syariat gitu. Makanya menghormati orang tuanya di Amerika, di Arab Saudi, di Jawa bisa jadi beda. Tapi perintah umumnya menghormati orang tua itu sifatnya universal. Menghormati orang yang lebih senior itu juga universal. Bagaimana hubungan laki perempuan, ada yang bersifat universal, yang berkaitan dengan norma dan juga etika keagamaan. Itu yang harus dipegangin. Nah, karena itulah kemudian perbudakan itu dihilangkan di dalam Islam atas dasar apa? Atas dasar tadi panggilan tauhid. Panggilan tauhid konsekuensinya adalah pembebasan diri dari penghambaan kepada sesama menuju penghambaan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahrirul abdi min ibadatil khalqi ila ibadatil khaliq. Pembebasan diri dari belenggu perbudakan kepada sesama menggeser menjadi perbudakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memang budak. Makanya namanya abd, hamba. Hamba itu kan budak. Tapi kita bukan budaknya sesama. Bukan budaknya harta, bukan budaknya jabatan, bukan budaknya makhluk, tetapi kita budaknya Allah Subhanahu wa taala. Membebaskan diri dari perbudakan kepada sesama menjadi perbudakan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah esensi dari bab terakhir Kitabul Itqi. Khatimatul kitab, khatimahnya fanas'alullahal azizal qadir an yursyidana ila turuqin najahi wal falah. Maka di akhir kitab ini muallif nulis fanas'alullahal azizal qadir, maka kita semua meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa, ayursyidana, untuk memberikan petunjuk ila turuqin najah, kepada jalan-jalan kesuksesan, wal falahi, dan kebahagiaan. Innahu subhanahu wa ta'ala faliqul habbi wal isbah wa qad kana fin nafsi minaz ziyadah ala ma marra walah. Pengen hati, pengen nambah. Illa annani aradani fi dzalika udulun nafsi an talabil ilmi wa tasrihiha fi riyadil irtiyah. Namun, nah ini si penulis menyatakan punya keterbatasan. Wa darabna safhan anit tatwil wal mughala. Maka kami cenderung menambah halaman, manjang-manjangin dan berlebih. Wa nadaina bilisanil hal halumu ila hadhil laqha fa innas samaha rabah walhamdulillahi ala ma yassara min ta'liqi hadhil ahrufi hamdan la yanqati'u indal masa'i wassabah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kemudahan yang diberikan kepada muallif ya, pagi sore untuk menuliskan. Wa sallallahu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa qaidil ghurril muhajjilin rasuli rabbil alamin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrif wa karrim wa ala Jibril wa Mikail wa ala kullil malaikatil muqarrabin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala ali kullin wa sa'iris salihin wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala muallifuhu, penulis kitab ini menyatakan di dalam khotimahnya, di dalam kalimat penutupnya, nafa'allahu bil Islam wal muslimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kitab ini bermanfaat bagi Islam dan muslimin, bagi kita semuanya tentunya. Faraghtu minhu yaumul jumu'ah. Penulis menyatakan kitab ini selesai ditulis di hari Jumu'ah fil ashril awal, di 10 pertama, ini tanggal 10 min syahri Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal, sanah thaman wa thamanu mi'ah, 808 Hijriah.
Ini sekarang ini 1447. Ini 808. Jadi berapa 600 tahun yang lalu ya? 650 tahun yang lalu. Ini kitab ini ditulis pas sudah Daulah Abbasiyah terakhir ya, sudah Daulah Abbasiyah. Ini abad pertengahan memang. Beliau menulis ini di usianya 60-an tahun. Beliau lahir di Damaskus, Syria sekarang, sebagai ahli fiqih mazhab Syafi'i. Beliau lahir di 752-an. Berarti pas nulis ini usia 60, kemudian beliau wafat di 820 sekian dalam usia 80-an tahun. Wa kana dzalika bil madrasah as-salihiyah bil Quds syarif zadallahu syarafan wa karamatan innahu ala ma yasha'u qadir. Beliau seorang mufti, seorang guru bil madrasah salihiyah, di madrasah salihiyah bil Quds syarif di Palestina, di Quds. Zadallahu syarafan wa karamatan innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Ghafarallahu lana wa liman ahabbana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan dan menjadikan kitab ini sebagai jariah dari al-muallif Syekh Taqiyuddin Al-Hisni. Waliman ahabbana, dan setiap orang yang mencintai ilmu pengetahuan. Waliman qara'a fi kitabina, dan kepada setiap orang yang membaca serta belajar dengan kitab ini, tentu kita semuanya. Wa da'alana bil maghfirah, dan Allah dan mendoakan pengampunan walil muslimina, dan kepada seluruh umat Islam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir kita tawasulan, kita baca Fatihah khusus kepada muallif yang sudah mendedikasikan waktu untuk menulis, untuk belajar dan menyampaikan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan keislaman ini hingga sampai kepada kita. Nah, khusus ilmu pengetahuan keagamaan itu basisnya talaki, nggak bisa hanya ngandalin Google, kira-kira begitu. Gimana cara kita sholat itu nyambung kepada Rasulullah SAW. Nah, salah satu transmisi keilmuan penyambungnya ya seperti ini. Para ilmuwan abad pertengahan ini nyampe kepada kita, ini hadir. Nggak jumping kita langsung ngambil dari Quran, nggak mungkin, kira-kira begitu. Nggak mungkin. Ada orang bilang kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Iya, kembalinya lewat apa? Kan pasti lewat transmisi keilmuan. Kita ngaji Quran, nggak mungkin kita langsung Quran. Pasti mulai dari Rasulullah mengajarkan cara bacanya kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in, kepada ulama salafus saleh, nyampe kepada kita. Nyampe. Itulah silsilah keilmuan. Silsilah itu mata rantai itu. Mata rantai yang nggak terputus. Begitu terputus, ini berarti mungkote ini, nggak jelas nih. Nanti penyambungnya ini setan, kira-kira begitu. Nah, salah satu penyambung silsilah keilmuan ini, ya salah satunya adalah kitab ini, yang hidup sekalipun Syekh Taqiyuddin Al-Hisni ini sudah wafat 14 abad yang lalu. Ya berapa 8 abad ya. Dari ini abad ke-9, sekarang abad ke-15, 6 abad yang lalu. 6 abad yang lalu. Nah, beliau belajar kepada guru-guru sampai salafus saleh. Untuk itu kita baca Fatihah khususan kepada muallif adzal kitab Syekh Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Husni Al-Dimashqi Al-Syafi'i min ulama al-qarni tasi' al-hijri.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk kita semuanya beserta keluarga kita, mudah-mudahan diberikan kemudahan segala urusannya, diberikan ilmu yang bermanfaat, maslahah fid dini wa dunya al akhirah. Kita dicatat sebagai bagian dari orang yang menghidupkan ilmu keagamaan dan juga syiar keagamaan Islam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk lingkungan kita, untuk masjid kita agar terus makmur. Bagian dari tugas sosial keagamaan kita untuk memakmurkan masjid dengan masjid yang makmur, mampu mendatangkan kemaslahatan bagi lingkungan kita. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin hamdan yafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma sahhil lana umurana fi dinina wa dunyana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ahli wa inna na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.